Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi peluang dalam subbab kaidah pencacahan. Mengingat kembali rumus peluang secara umum ya. Peluang sama dengan banyak kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyak semua kejadian yang mungkin terjadi. Ini konsep awal peluang. Misalkan, nah, ada satu uang logam, yaitu terdiri dari sisi angka dan juga sisi gambar, dilempar satu kali, maka peluang munculnya angka itu sama dengan 1/2. Nah, 1 diperoleh dari, karena banyaknya yang dimaksud adalah muncul gambar, jadi 1 saja, sedangkan semua kejadian yang mungkin terjadi adalah bisa muncul gambar, bisa muncul angka. Jadi ada 2 kemungkinan, sehingga nilainya 1/2. Itu gambaran paling sederhananya tentang peluang. Jadi peluang itu adalah perbandingan banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak semua kejadian yang mungkin terjadi. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Terdapat 3 aturan dalam mencacah atau dalam kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia, aturan permutasi, dan aturan kombinasi. Pada hari ini kita akan membahas yang nomor 1, yaitu tentang aturan pengisian tempat yang tersedia. Jadi, kaidah pencacahan itu adalah kita mempelajari tentang banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Untuk lebih jelasnya, kita bahas dulu aturan pengisian tempat yang tersedia melalui contoh berikut ini. Aturan pengisian tempat ya, itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama bisa dengan tabel atau aturan tabel, yang kedua dengan diagram cabang, aturan diagram cabang, yang ketiga adalah aturan perkalian terurut. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, jika menggunakan cara aturan tabel atau dengan cara tabel. Contoh, seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyak cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Ya. Ada orang yang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Nah, bagaimana berapa cara dia bisa memadukannya? Kalau dengan cara tabel, kita buat tabelnya. Untuk P itu untuk sepatu dilambangkan dengan P1, P2, dan P3. Ini P3 ya. Nah, sedangkan untuk K, karena kaos kakinya ada 5 pasang, berarti K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, kalau dihubungkan ini P1 dengan K1, artinya sepatu yang pertama dengan kaos kaki yang pertama, maka menjadi ini. P1, K2, nah berarti kan sepatu pertama dengan kaos kaki yang kedua, seperti ini. Nah, sampai dengan P3 dengan K5. Nah, dipasangkan semuanya menjadi sebuah tabel. Nah, dari pasangan ini kalau kita hitung, berarti ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ada 15 pasangan atau 15 cara dari penyusunan dari 3 pasang sepatu dengan 5 pasang kaos kaki. Ini kalau dengan cara tabel. Nah, sekarang kita ke aturan diagram cabang. Nah, misalkan menggunakan diagram cabang untuk contoh kasus kedua, Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut. Nah, kalau dengan diagram cabang, maka yang menempati
posisi ketua itu ada dua, ya kan? Ahmad dan Budi, ini taruh di sini, A, B, lalu dipasangkan dengan wakilnya ada 3 nama, Mahmud, Cici, dan Gani. Nah, di sini M, C, G, ini untuk yang A dipasangkan dengan wakil, B juga dipasangkan dengan wakil. Setelah itu dipasangkan lagi dengan sekretaris, yaitu Yuli dan Susi. Nah, Y dan S semuanya dipasangkan, Y dan S, Y dan S, Y dan S, Y dan S, baru ditarik. Berarti kemungkinannya kan A, M, Y. Jadi ini ketuanya, ini wakilnya, ini sekretarisnya, ini kemungkinan pertama. Ini ketuanya, ini wakilnya, ini sekretarisnya. Nah, sama aja semuanya ditarik, dihubungkan, maka membentuk suatu susunan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 susunan, berarti jadi terdapat dua macam kemungkinan susunan pengurus. Itu kalau menggunakan diagram cabang seperti ini. Kita lanjut ke aturan yang ketiga. Aturan perkalian terurut, contoh. Nah, ini contohnya. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q. 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Jadi, dari P ke S itu melewati kota Q dan R. Kalau P ke Q itu ada 4 jalan. Sedangkan lanjut Q ke R itu ada 3 jalan. Nah, R ke S itu ada 3 jalan. Jadi rutenya total dari P ke S itu kalau menggunakan aturan perkalian terurut itu menjadi 4 kali 3 kali 3, di mana 4 ini adalah cara P ke Q, ini adalah cara Q ke R, dan ini cara R ke S. Sedangkan yang ditanyakan adalah dari awal dari P ke S. Ini menggunakan aturan perkalian terurut, jadi cara menghitungnya adalah 4 kali 3 kali 3, hasilnya 36 rute. Ini kalau menggunakan aturan perkalian terurut. Nah, apakah contoh soal 1 dan 2 bisa dikerjakan dengan aturan ini? Jawabannya adalah bisa. Jadi untuk kasus nomor 1 dan juga nomor 2, misalkan tidak menggunakan aturan tabel dan juga aturan cabang, ya, kita bisa menggunakan aturan perkalian terurut. Nah, bandingkan dari contoh 1 tadi, seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara tersebut dalam menggunakan sepatu dan kaos kaki. Ini contoh soal nomor 1 dengan tabel. Nah, kita jawab dengan aturan perkalian terurut, bukan lagi dengan tabel untuk membandingkannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, apakah contoh 1 dan contoh 2 bisa dengan aturan perkalian terurut? Ini contoh yang pertama tadi. Jika kita coba dijawab dengan aturan perkalian terurut, maka dia menjadi yang ini 3 pasang sepatu dikalikan dengan 5 pasang kaos kaki. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15 cara. Sama tadi juga dengan cara tabel juga ketemu 15 cara. Untuk kasus nomor 2, tentang pemilihan ketua OSIS, ya, ini soalnya tadi di contoh nomor 2, coba dijawab dengan aturan perkalian terurut, maka menjadi, 2 untuk cara tadi ada 2 kemungkinan untuk ketua OSISnya Ahmad dan Budi, sedangkan 3 untuk pemilihan wakilnya karena ada 3 nama yaitu Mahmud, Cici, dan Gani, dan juga untuk sekretarisnya ada 2 nama yaitu Yuli dan Susi, maka ada 2 cara sehingga kalau dengan aturan perkalian terurut menjadi 2 kali 3 kali 2, sama dengan 12 cara. Sama hasilnya dengan cara yang bercabang tadi. Jadi bisa lebih mudah menggunakan aturan perkalian terurut. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, gambar di samping adalah peta rute perjalanan 3 kota, A, B, dan C. Gambar di samping adalah peta rute perjalanan di 3 kota A, B, dan C. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan dari kota A ke kota C. Ini kota A mau ke kota C. Ada berapa rute? Nah, sekarang di sini
Yang dari A ke C melewati B, ini A ke B ada 1, 2, 3. Ada 3 cara. Sedangkan B ke C itu ada 2 cara. Berarti kalau dia melewati rute melalui kota B, maka ada 3 kali 2 cara, yaitu 6 rute. Sedangkan kalau tanpa melewati kota B, ada 1, 2, 3. Ada 3 rute, sehingga rute semuanya adalah 6 ditambah 3, sama dengan 9 rute. Contoh selanjutnya, tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 jika A. Angka-angkanya tidak boleh muncul berulang, B. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Nah, cara menjawabnya, angka-angkanya kan ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Disusun menjadi 3 angka. Dibuat 3 kotak. Ini untuk bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Nah, syaratnya adalah tidak boleh muncul berulang. Untuk bilangan pertama, kita hitung berapa jumlah angka yang akan disusun. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan atau 5 cara yang mengisi di bilangan pertama. Sedangkan untuk bilangan kedua, karena aturannya tidak boleh berulang, maka kalau sudah muncul di sini tidak boleh muncul lagi di bilangan kedua. Sehingga jumlah bilangannya, jumlah caranya berkurang dari 5 menjadi 4 karena sudah 1 dipasang di sini, sehingga di sini 5, ini 4. Nah, untuk bilangan ketiga, karena dia sudah tidak bisa diulangi lagi, kalau sudah muncul di bilangan pertama, di bilangan kedua, maka tidak boleh muncul lagi di bilangan ketiga, sehingga pada bilangan ketiga itu hanya ada 3 kemungkinan, yaitu bilangan yang belum muncul di bilangan pertama dan kedua. Sehingga kalau dengan aturan perkalian terurut, maka kemungkinannya adalah ada 5 kali 4 kali 3 cara, yaitu sama dengan 60 bilangan atau 60 susunan cara. Yang B, angka-angkanya boleh muncul berulang. Nah, sekarang dari 5 bilangan ini disusun 3 angka, tapi boleh berulang. Otomatis bilangan pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya punya 5 kemungkinan, karena boleh dipasang semuanya. 5, 5, 5, 3, 3, 3. Ingat, 5 di sini adalah jumlah bilangannya ya, bukan 5 ini. Tapi jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Sedangkan untuk bilangan kedua juga ada 5 kemungkinan, karena boleh berulang. Bilangan ketiganya juga ada 5 kemungkinan, karena boleh berulang juga. Sehingga banyak susunannya menjadi 5 kali 5 kali 5, sama dengan 125 macam bilangan atau susunannya. Jadi ini perbedaannya antara muncul berulang dengan muncul tidak berulang. Contoh selanjutnya, tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 jika bilangan itu nilainya harus genap dan ganjil. Nah, sekarang ini soalnya lebih rumit dari yang tadi, lebih dipahami. Ya, ada angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 disusun 3 angka, nilainya genap. Nah, dia harus berlainan ya tadi, berlainan, tidak boleh terulang lagi. Nah, sekarang kalau untuk soal seperti ini, karena yang diminta adalah genap, kita dimulai dari bilangan ketiga dulu. Nah, bilangan ketiga, saat bilangan genap adalah satuannya harus bilangan genap. Nah, misalkan 42. Nah, 42. 2 itu kan satuan, dia genap, maka dia bilangan genap. 41. Nah, satunya itu ganjil, maka dia bilangan ganjil. Jadi syaratnya bilangan terakhirnya atau satuannya harus bilangan genap. Nah, di sini yang bilangan genap adalah 2, 4, dan 6. Jadi 2, 4, dan 6 itu hanya boleh dipasang di bilangan yang ketiga. Nah, setelah itu baru di sini kita ke bilangan pertama. Bilangan pertama tadi, semuanya kan ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 bilangan. Di sini sudah terpasang di sini 1. Nah, maka di sini tinggal 4 kemungkinan yang boleh dipasang di bilangan pertama. Setelah itu, di sini dari 5 tadi berkurang 1 di sini ya kan, jadi 4, ya di sini juga jadi 3 kemungkinan, yaitu bilangan yang selain dipasang di bilangan pertama, sehingga susunannya menjadi 4 kali 3 kali 3, yaitu ada 36 susunan bilangan.
kalau yang diminta genap. Nah, sekarang yang B, angka-angkanya tetap 2, 3, 4, 5, 6 disusun 3 angka, nilainya ganjil. Nah, bilangan ganjil maka belakangnya harus ganjil. Nah, di sini bilangan ganjilnya hanya ada 3 dan 5, sehingga untuk bilangan ketiga itu hanya ada 2 kemungkinan. Nah, setelah itu ke bilangan pertama ya. Di sini sudah ada 2 kemungkinan, maka di sini tinggal yang 1, 2, nah 1, 2, 3, 4. Nah, ada masih ada 5 bilangan lagi disusun. Nah, ini ada 4 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan. Ini seharusnya 4 yang di sini ya. Kita edit dulu. Ya, nah, kita lanjutkan ya. Dari 2, 3, 4, 5, dan 6 disusun 3 angka nilainya ganjil, maka bilangan ketiga itu ada 2 kemungkinan, yaitu 3 dan 5 saja karena yang diminta ganjil. Lalu kita ke bilangan pertama, karena sudah 1 bilangan dipasang di sini, maka di sini tinggal 4 kemungkinan atau 4 cara. Nah, setelah itu baru di sini sudah terpasang di sini 1, dipasang di sini 1, maka bilangan keduanya ada 3 kemungkinan atau 3 cara. Sehingga semuanya adalah 4 kali 3 kali 2. Hasilnya ada 24 bilangan. Untuk model soal seperti ini, kalau kurang paham bisa dilihat berulang-ulang karena memang perlu pemahaman logika yang mendalam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan itu nilainya A lebih dari 2000, B kurang dari 3000. Nah, sekarang ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 disusun 4 angka, nilainya lebih dari 2000. Nah, kalau lebih dari 2000, otomatis di sini bilangannya harus 2, 3, 4, dan 5. 1 tidak boleh, karena kalau di sini 1 menempati posisi ini, dia di bawah 2000. Sehingga untuk bilangan pertama, ada berapa kemungkinan? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan, ada 4 cara. Nah, untuk bilangan selanjutnya, itu semuanya boleh masuk di sini. 1 boleh di sini, 2 boleh di sini, 3, 4, 5 boleh di sini. Tapi sudah terpasang 1 di sini, sudah menjadi bilangan yang pertama. Sehingga dari 5 bilangan ini tersisa 4 kemungkinan. Nah, ini untuk bilangan kedua. Nah, bilangan ketiga juga seperti itu. Semua boleh, tapi tidak boleh berulang karena sudah masuk di sini 2 bilangan, maka tersisa 3 cara. Untuk bilangan keempatnya juga begitu, dari 5 bilangan terpasang di sini 1, 1, 1, maka tersisa 2 cara. Sehingga perkaliannya 4 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 96 susunan bilangan. Yang B, jika susunannya kurang dari 3000, angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5 disusun 4 angka, nilainya kurang dari 3000. Kalau kurang dari 3000, otomatis di sini yang boleh menempati bilangan pertama itu hanya 1 dan 2. Karena kalau sudah 3, 3100 misalkan itu sudah lebih dari 3000. Jadi di sini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 2 yang boleh dipasang di bilangan pertama. Selanjutnya, bilangan kedua semuanya boleh ke sini. 5 bilangan ini, 1, 2, 3, 4, 5 boleh ke sini. Tapi sudah terpasang 1 di bilangan pertama sehingga menjadi 4 kemungkinan 4 cara di sini untuk bilangan kedua. Bilangan ketiga juga demikian. Dari 4 ini, dari 5 terpasang di sini 1, terpasang di sini 1, maka tinggal 3. Bilangan selanjutnya juga gitu. Dari 5 bilangan sudah terpasang di sini 1, terpasang di sini 1, terpasang di sini 1, maka tinggal 2 kemungkinan. Sehingga aturan perkaliannya menjadi 2 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya 48 bilangan. Nah, untuk lebih memahami tentang kaidah penjajahan bisa dicoba soal latihannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 soal latihan bisa dicoba dikerjakan. Dan untuk mengumpulkannya, nanti akan saya bagikan linknya di grup WA seperti biasanya.
Ini soalnya bisa di-screenshot untuk mulai dikerjakan. Ya, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada sesi pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, menuntut ilmu, jadilah orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, anak-anakku, kelas 12. Dan tetap jaga kesehatan, ikuti, patuhi protokol kesehatan yang berlaku sesuai aturan, dan jangan lupa terus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.